kita sebagai orang tua harus mengikuti polanya anak atau anak harus mengikuti polanya kita, atau mungkin sesekali anak harus dipaksa ikut pola kita atau kita ngikutin itu agar terjalin tadi bisa menjadi sahabat gitu ya. Gitu. Gimana? Saya kalau pinjam tadi yang ngomongkan Ustaz, tentunya kita ya sangat kondisional gitu ya, melihat situasi ya. Kadang ada anak-anak yang memang sukanya dikendalikan gitu ya. Tapi dalam proporsional ya. Iya, betul. Istilahnya proporsional ya. Pernah lihat ya. Jadi ada orang tua yang pengen akrab dengan anaknya, kemudian anaknya suka apa? Niru pakaian sama kayak anaknya, gaulnya kayak anaknya gitu ya. Kalau itu menurut anaknya pas ya nggak apa-apa kan ya. Proporsinya untuk anak seperti itu emang harus begitu gitu. Iya. Tapi itu ketika diterapkan di tempat lain balang tadi ya belum tentu pas gitu ya. Iya. Dan interaksi itu tidak hanya masalah yang fisik gitu ya, yang terlihat ya, tetapi yang lebih penting menurut saya adalah justru ya interaksi-interaksi yang itu lahir dari hati. Makanya kemudian terutama di dalam hubungan bersahabat dalam keluarga itu ya, interaksi yang kita bangun itu adalah interaksi yang berdasarkan cinta ya, yang berdasarkan kasih sayang sebagaimana dikemukakan Allah di surat Ar-Rum itu ayat 21. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha mawaddata warahmah. Ini menurut saya tidak hanya terkait dengan hubungan kita dengan lawan jenis ya, tetapi juga hubungan kita dengan anggota keluarga yang lain. Jadi berdasarkan rahmah gitu ya, berdasarkan kasih sayang. Nah, kita menjadikan anak kita sebagai mitra, sebagai sahabat itu adalah ekspresi kasih sayang kita kepada mereka, dan cinta itu tidak hanya terbatas kepada cinta kita terbatas hanya kepada anak saja, tetapi cinta yang didasari cinta kepada Allah. Jadi ingat film apa itu? Hafalan Surah Al-Nisa. Iya, jadi saya cinta ayah karena Allah, saya cinta bunda karena Allah gitu ya. Walaupun sebenarnya pengennya coklat. dalam itu awalnya Pak Asep ya. Itu awalnya, tetapi kan kita berharap cinta kita karena Allah benar-benar ya Pak Asad ya. Tapi mungkin dalam situasi tertentu kita belum sampai tahap ke sana ya. Nah, ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar gitu ya, belajar bagaimana membangun cinta itu karena Allah gitu. Nah, barangkali juga bentuk harus jelas ya, maksudnya ukurannya jelas, sesuatu bentuknya apa. Cinta itu apa gitu ya. Cinta itu pertama jangan sampai kemudian hanya mengatakan itu bentuknya adalah selalu memberikan sesuatu yang diminta. Jangan sampai itu, karena itu kemudian sekali lagi itu proporsional ya. Karena kemudian kalau selalu diberi itu kemudian anak misalnya kemudian menjadi tidak bisa mandiri, tergantung dan sebagainya. Jadi proporsional sekali lagi. Tetapi cinta itu adalah sesuatu yang memang kita peduli terhadap dia. Ya, kita peduli terhadap dia. Nah, bentuk peduli itu misalnya ya tadi, kalau kita memberi ya sesuatu yang memang dia butuhkan, proporsional. Ada kalanya kita tidak memberi, untuk apa? Untuk beri pelajaran kepada dia bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus dengan bekerja, untuk mendapatkan sesuatu harus dengan usaha gitu. Tidak kemudian meminta dapat enggak. Gitu. Kemudian yang jangan lupa juga adalah mari kita juga melakukan sesuatu itu atau mencinta itu karena dengan mendoakan. Ini yang harus kita ingat ya. Kemudian anak kita gitu. Nah, tanda cinta itu, tanda cinta. Sehingga kemudian termasuk ini dalam konteks persahabatan ya. Sebenarnya dengan bersahabat, kita bisa bersahabat dengan baik kepada anak, dengan orang lain itu jangan sampai kemudian datang itu untuk selalu menceramai. Orang itu wah nek karo kae iki paling ming diceramai. Kalau dia datang itu cuma itu pasti hanya menguliai itu kan. Nggak enak gitu. Anak kita juga gitu. Wah, bapak teko mengarep diceramai gitu. Ya masih mending ya, bapak datang cuma memarahi gitu kan gitu. Tapi jangan sampai begitu. Nah, bentuknya yang lain adalah saling kemudian mendoakan. Kita punya teman, assalamualaikum, kabarnya gimana kabarnya? Kok kamu belum menikah misalnya gitu. Nah, tak doakanlah gitu. Kadang-kadang pertanyaan juga, kamu belum menikah itu satu. Tapi kalau kemudian bentuknya adalah saya doakan kamu segera dapat jodoh yang solihah, soleh gitu kan. Wah, itu kan orang senang gitu. Dengan juga anak kita juga kita doakan. Semoga sukses dunia akhirat ya anakku ya semua gitu. Dan kita datang memeluknya,
Bahkan dalam kondisi tidur, kalau bisa kita tetap berkomunikasi, memberi doa kepada dia. Karena dalam kondisi tidur itu tetap anak memiliki reaksi terhadap Aktif. kasih sayang kita.